kita bertanya, kenapa dunia selalu mengikuti aturan yang dibuat Amerika? Kenapa jika Amerika bilang negara ini berbahaya, maka seluruh dunia langsung ikut menjaga jarak? Apakah karena Amerika selalu benar, atau karena dia terlalu kuat untuk dibantah? Dunia seperti yang kita kenal hari ini terbentuk setelah Perang Dunia Kedua. Saat negara-negara hancur oleh perang, Amerika bangkit sebagai penyelamat, membangun ulang Eropa lewat Marshall Plan, membentuk institusi global seperti IMF dan Bank Dunia, dan menciptakan fakta militer seperti NATO. Semua itu dibungkus rapi dalam narasi kebebasan, demokrasi, dan perdamaian dunia. Tapi kenyataannya, Amerika bukan cuma pembangun, tapi juga pengendali. Mata uang dunia pakai dolar, sistem perdagangan internasional diatur oleh lembaga-lembaga yang markasnya ada di Washington atau New York, dan standar budaya global, dari musik, film, hingga teknologi, semuanya berpusat ke Amerika. Selama puluhan tahun, tidak ada yang cukup kuat untuk menantang dominasi ini. Uni Soviet pernah mencoba, tapi runtuh. Eropa kuat, tapi terlalu terpecah. Jepang pernah bangkit, tapi terjebak krisis ekonomi. Namun kini, satu negara mulai berdiri dengan percaya diri, Cina. Cina tidak muncul tiba-tiba. Mereka membangun kekuatannya dalam diam, melalui pabrik, teknologi, dan investasi. Mereka tidak frontal, tapi strategis. Tidak menantang terang-terangan, tapi perlahan menciptakan jalan alternatif. Dan sekarang, ketika kekuatan mereka sudah terlihat jelas, pertanyaannya bukan lagi kapan Cina akan melawan dominasi Amerika, tapi apakah dunia siap ketika Cina mulai mengambil alih? Ini bukan sekedar persaingan dua negara. Ini soal siapa yang menentukan masa depan dunia. Cina telah bangkit. Bukan wacana, bukan prediksi, tapi fakta. Namun anehnya, dunia seolah tetap menempatkan Cina sebagai murid baru di kelas internasional. Padahal mereka bukan hanya siap bersaing, tapi juga siap memimpin. Lalu kenapa sistem dunia masih bersikap seolah-olah Cina belum pantas duduk di meja utama? Sejak akhir 1970-an, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Cina mulai membuka ekonominya. Mereka mengubah strategi dari revolusi ke reformasi. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 5 dekade, Cina menjelma menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan. Jutaan produk buatan Cina mengisi pasar global, dan infrastruktur modern dibangun di berbagai penjuru negeri. Cina kini menjadi pusat manufaktur dunia. Sebagian besar barang yang digunakan manusia di planet ini, dari pakaian hingga ponsel, pernah disentuh oleh rantai pasok Cina. PDB-nya bersaing dengan Amerika. Anggaran militer terus meningkat. Teknologi dalam negeri berkembang pesat. Tapi, meskipun sudah sehebat itu, sistem global seolah tidak memberinya posisi yang setara. Siapa yang memegang hak veto di PBB? Negara mana yang jadi pusat IMF dan Bank Dunia? Siapa yang mendikte sanksi ekonomi, rating utang, dan kebijakan ekspor-impor? Cina sadar. Mereka bermain di lapangan yang dibuat oleh Amerika dan sekutunya. Dan wasitnya pun masih berasal dari kubu yang sama. Cina merasa meski mereka sudah main bagus, sistemnya tetap dirancang agar mereka sulit menang. Standar perdagangan dibuat barat, nilai tukar diatur berdasarkan dolar, dan teknologi yang dikembangkan Cina justru dijegal dengan berbagai larangan. Inilah kenapa mereka mulai mendorong alternatif. Pasar regional, sistem pembayaran sendiri, pengaruh ke negara-negara selatan global, hingga mendirikan institusi tandingan seperti Asian Infrastructure Investment Bank. Bagi Cina, ini bukan sekadar balas dendam, tapi soal menuntut keadilan. Kalau kami sudah setara dalam kekuatan, kenapa masih diperlakukan seperti ancaman? Pertanyaannya bukan apakah Cina layak memimpin, tapi siapa yang berhak menentukan siapa yang layak. Perang antara Amerika dan Cina tidak selalu pakai senjata, tidak selalu terlihat di layar berita, tapi berlangsung setiap detik. Dalam bentuk paling modern, teknologi. Dan disinilah, Cina benar-benar jadi mimpi buruk bagi dominasi Amerika. Dulu, teknologi global berarti Silicon Valley. Facebook, Google, Apple, Microsoft, semua dari Amerika. Negara lain hanya jadi pasar. Tapi sekarang, Cina menciptakan pemainnya sendiri. Huawei, Alibaba, Xiaomi, hingga TikTok. Bukan hanya bersaing, tapi mulai mengancam dominasi Amerika di bidang yang paling sensitif, data. TikTok misalnya, aplikasi hiburan, video pendek, tarian lucu,
Tapi di mata Amerika, ini bukan soal viral semata. Ini soal siapa yang mengendalikan algoritma, siapa yang menyimpan data jutaan warga Amerika, dan apa yang bisa dilakukan dengan informasi itu. Karena dalam dunia modern, data adalah senjata. Amerika khawatir TikTok bisa membentuk opini publik, menyebar informasi yang tidak bisa dikontrol Washington. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, TikTok bukan milik perusahaan Amerika. Ia berasal dari Beijing. Maka dimulailah serangkaian larangan, pemblokiran, dan tekanan terhadap perusahaan teknologi Cina. Bukan hanya TikTok, tapi juga Huawei, ZTE, dan semua produsen chip dan perangkat keras yang dianggap terlalu mandiri. Amerika bahkan melarang perusahaan global untuk menjual chip canggih ke Cina, termasuk chip buatan Taiwan dan Belanda. Cina pun dipaksa membangun industri semikonduktor sendiri dari nol. Karena jika tidak punya chip, maka masa depan teknologinya bisa lumpuh. Tapi Cina tidak tinggal diam. Mereka mendanai riset dalam negeri, mengembangkan AI, robotik, dan kecerdasan buatan secara masif. Mereka sadar pertarungan abad ke-21 tidak akan ditentukan oleh senjata nuklir, tapi oleh kecanggihan teknologi. Cina sedang menyiapkan revolusi teknologi yang tidak bisa diembargo. Amerika sedang mencoba memperlambatnya, tapi dunia sedang menonton dan mulai bertanya siapa sebenarnya yang takut kehilangan kontrol. Selama ini, jika dunia ingin membeli minyak, bicaranya dolar. Kalau ingin pinjam uang, ke IMF atau Bank Dunia. Kalau ingin investasi, harus stabil menurut standar Barat. Inilah sistem yang sudah puluhan tahun dibangun Amerika. Bukan dengan senjata, tapi dengan uang. Tapi sekarang, Cina sedang menantang inti kekuasaan itu. Bukan lewat perang terbuka, tapi lewat mata uang. Yuan, mata uang Cina, dulunya hanya dipakai terbatas. Tapi hari ini, Cina mulai mendorong Yuan sebagai alat tukar internasional. Mereka membuat kesepakatan dagang langsung dengan Rusia, Brasil, Arab Saudi, tanpa dolar. Artinya, Cina sedang mencoba memotong jalur dominasi Amerika secara sistemik. Karena selama dunia masih pakai dolar, maka ekonomi global tetap ada di bawah bayang-bayang Washington. Cina tahu mereka tak bisa sendirian, maka mereka dorong koalisi BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. 5 kekuatan ekonomi non-barat. 5 negara yang mewakili dunia berkembang dan juga rasa frustasi terhadap tatanan global lama. Kini BRICS sudah mulai diperluas. Ditambah Iran, Argentina, Ethiopia, bahkan Arab Saudi. Apa artinya? Ini bukan hanya aliansi ekonomi. Ini adalah sinyal bahwa dunia sudah lelah jadi penonton dan siap membangun sistem baru di luar kendali dolar. Jika lebih banyak negara mulai berdagang dengan yuan, jika lebih banyak negara masuk ke bank BRICS, dan jika kepercayaan pada dolar mulai runtuh, maka sistem global yang kita kenal hari ini bisa runtuh perlahan-lahan. Cina bukan ingin perang mata uang, tapi ingin dunia punya pilihan. Tidak semua hal harus ditentukan oleh Wall Street atau Gedung Putih. Dunia perlahan berubah. Dan pertanyaan terbesar bukan apakah Cina bisa menggantikan Amerika, tapi apakah dunia berani hidup tanpa dominasi Amerika. Kita sedang hidup di tengah sejarah yang bergerak, bukan sekedar persaingan dagang, bukan sekedar konflik politik. Ini adalah perlombaan menentukan masa depan dunia. Amerika masih jadi penguasa panggung, tapi Cina kini berdiri sebagai penantang terkuat. Bukan dengan gaya lama, tapi dengan cara baru. Teknologi, diplomasi, investasi, dan pengaruh budaya. Di satu sisi, Amerika mencoba mempertahankan dominasinya, memperkuat aliansi militer, mengontrol teknologi global, menggunakan dolar sebagai senjata ekonomi. Di sisi lain, Cina memperluas pengaruh, membiayai infrastruktur di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin, menggandeng negara-negara berkembang, membangun blok ekonomi baru, dan dunia mulai terbelah. Banyak negara mulai dihadapkan pada pilihan: ikut sistem lama yang dikendalikan Barat, atau mencoba jalur baru bersama Cina dan sekutunya. Tapi masalahnya, ini bukan cuma soal ekonomi. Ini tentang identitas, tentang arah masa depan, tentang siapa yang berhak memimpin dunia. Apakah sistem liberal demokrasi ala Barat masih relevan? Atau justru model stabil otoriter ala Cina yang lebih efektif? Dunia tidak akan pecah dalam sekejap. Tapi retakan itu sudah terasa. Dalam teknologi, lewat perang chip. Dalam keuangan, lewat dedolarisasi. Dalam geopolitik, lewat konflik Ukraina
Taiwan, dan Laut Cina Selatan. Kita sedang menyaksikan terbentuknya dua kutub dunia, dua kekuatan raksasa yang tidak saling percaya dan tidak akan pernah benar-benar berdamai. Dan di tengah itu semua, muncul satu pertanyaan paling berbahaya. Jika Cina dan Amerika terus berseteru, lalu siapa yang akan bayar harganya? Jawabannya bukan mereka, tapi kita. Kita yang hidup di negara-negara berkembang. Kita yang jadi ladang pengaruh, pasar, dan pion dalam permainan raksasa. Pertarungan ini belum selesai, mungkin baru dimulai. Tapi satu hal pasti, Cina tidak akan berhenti, dan Amerika tidak akan membiarkan tahtanya digulingkan. Selamat datang di dunia baru, tempat kekuatan besar saling berebut arah, dan kita semua hanya bisa berharap tidak terjepit di tengahnya. Kalau Amerika dan Cina terus berseteru, lalu apa kabarnya Indonesia? Negara dengan 270 juta penduduk, diapit Laut Cina Selatan, dilewati jalur perdagangan tersibuk dunia, punya kekayaan alam yang jadi rebutan, dan dikelilingi pangkalan militer asing. Pertanyaannya sekarang, Indonesia akan berdiri di pihak mana? Secara ekonomi, kita sangat bergantung pada keduanya. Ekspor terbesar ke Cina, investasi teknologi dan infrastruktur banyak datang dari Beijing. Tapi di sisi lain, Amerika tetap dominan di sektor keuangan dan pertahanan. Pasar modal, dolar, sistem pembayaran, semua masih terhubung ke Washington. Ini membuat posisi Indonesia sangat rumit, karena ketika dua raksasa dunia bersitegang, negeri seperti kita rentan jadi medan tempur tanpa disadari. Bayangkan jika konflik terbuka terjadi di Laut Cina Selatan, atau jika tekanan geopolitik memaksa negara-negara Asia Tenggara memilih kubu. Bisakah Indonesia tetap netral? Atau justru akan ditekan untuk menunjukkan arah sikap? Lebih jauh lagi, jika teknologi Cina diblokir, jika pasokan chip terganggu, jika dolar makin tak stabil, maka ekonomi Indonesia yang sedang tumbuh ini bisa terguncang. Nada membangun kesadaran. Dan jangan lupa, dalam era perang informasi, pertarungan dua kekuatan ini bukan cuma soal senjata, tapi juga soal narasi. Soal siapa yang menguasai opini publik, soal siapa yang mendominasi media, platform, dan algoritma. Indonesia jadi ladang pertempuran digital. Dari TikTok, YouTube, sampai berita-berita yang tak jelas sumbernya. Maka tugas kita bukan memilih ikut siapa, tapi sadar bahwa Indonesia harus punya pijakan sendiri. Bukan hanya sebagai pasar, bukan hanya sebagai pengamat, tapi sebagai penentu arah masa depan di tengah dunia yang makin berisik. Karena kalau kita diam, bukan tidak mungkin Indonesia akan jadi korban berikutnya dari perang yang tidak kita mulai, tapi sangat mungkin mengorbankan kita semua.